Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Regita Ladishivana Azahra, perwakilan dari SDN Tersana Baru, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Teman-teman, nasi hangat enak rasanya, dimakannya dengan cai rebon. Mari dengarkan cerita saya, asal-usul nama Cirebon. Begini ceritanya. Pagi itu, negeri Pajajaran geger. Raja Walang Sungsang, putra Mahaprabu Siliwangi menghilang dari istana. Kepergiannya karena ingin mencari ajaran Islam seperti dalam mimpinya semalam. Tentu saja keinginan Raden Walang Sungsang itu ditolak oleh ayahandanya yang memeluk agama leluhurnya. Tekad putra Prabu Siliwangi untuk mencari Islam telah begitu bulat. Ia terus berjalan menyusuri lembah, menaiki bukit, dan menuruni jurang hanya untuk mencari ajaran Islam. Ia rela meninggalkan kehidupan bergelimpangan kemewahan di istana. Setiap perguruan ia singgahi, pertapaan ia datangi hanya untuk berguru ajaran Islam. Raden Walang Sungsang pernah bertemu dengan Sang Hyang Danuarsih di kaki Gunung Merapi. Ia juga sempat dinikahkan dengan putri Sang Hyang Danuarsih yang bernama Nyimas Indangayu. Di sini pun ia bertemu dengan adiknya Nyimas Rara Santang yang telah sekian lama mencarinya. Hati Raden Walang Sungsang sangat bergembira. Namun, ia belum merasa sempurna karena belum bertemu dengan ajaran Islam. Ia pun menyampaikan keinginannya itu kepada Sang Hyang Danuarsih. Baiklah nak mas, sekarang pergilah menemui Sang Hyang Nango di Gunung Cangkup. Dan terimalah pusaka batu cincin ampal yang khasiatnya bisa mengalirkan air samudra. Baju kemenyan untuk menggagalkan niat jahat orang, baju pengabaran untuk beranian, dan baju pengasihan. Jagalah pusaka-pusaka ini dengan baik. Petuah Sang Hyang Danuarsih. Hamba Rama Sang Hyang, kata Raden Walang Sungsang. Raden Walang Sungsang pun bergegas menuju Gunung Ciangkup. Istri dan adiknya ia masukkan ke dalam cincin batu ampal. Perjalanan Raden Walang Sungsang akhirnya sampai juga di hadapan Sang Hyang Nango. Namun, ia tidak menemukan ajaran Islam. Dari Sang Hyang Nango, ia hanya memperoleh ilmu menghilang, kekuatan, kekebalan, dan senjata golok cabang. Selanjutnya, ia diminta untuk menemui Sang Hyang Naga. Namun sayang, ia pun gagal memperoleh ajaran Islam yang ia harapkan. Walang Sungsang putraku, di sini tidak ada ajaran Islam. Cobalah kau berguru pada Sang Hyang Bangau di Gunung Cangak. Sekarang, terimalah Aji Dipa untuk memahami bahasa binatang, keperwiraan, dan kesaktian. Terimalah juga Peci Waring, Badong Batok untuk menaklukkan jin, dan Umbul-Umbul Waring untuk terhindar dari bahaya senjata lawan. Kata Sang Hyang Naga. Raden Walang Sungsang pun bergegas menuju Gunung Cangak. Namun, di sana pun ia gagal. Dari Sang Hyang Bangau, ia hanya memperoleh pusaka piring panjang, pendil atau panci, dan benda atau genderang. Selanjutnya, ia diperintahkan menuju Gunung Jati. Dengan tidak membuang waktu, Raden Walang Sungsang bergegas menuju Gunung Jati. Setelah tiba di Gunung Jati, Rara Santang dan Indangayu dikeluarkan dari cincin ampalnya. Mereka bertiga lalu menghaturkan salam dan duduk di hadapan Syekh Nurjati. Alangkah bahagianya Raden Walang Sungsang saat itu karena ajaran Islam yang telah lama ia cari sekarang ditemukannya. Dengan bimbingan Syekh Nurjati,
mereka bertiga mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai kesaksian luhur orang Islam. Mereka dengan tekun mengikuti dan melaksanakan ajaran Islam. Berbagai ilmu keislaman ia tekuni dengan senang hati. Jadilah mereka bertiga orang Islam yang takwa dan berilmu tinggi. Syekh Nurjati sangat senang melihat kesungguhan ketiga muridnya itu. Pada suatu hari, ia memanggil ketiga muridnya. "Anakku Walang Sungsang, sekarang kau kuberi nama Sob Madukloh. Sekarang juga pergilah kalian ke arah selatan. Babatlah hutannya dan jadikanlah sebagai tempat tinggalmu. Jadikanlah padukuhan dan sebarkanlah agama Islam," kata Syekh Nurjati. Pergilah mereka bertiga menyisir pantai lalu membelok ke arah barat. Di sebuah tempat, mereka berhenti menentukan tempat yang akan mereka ubah menjadi tempat tinggal. Di situ, mereka bertemu dengan Ki Gede Alang-Alang. Raden Walang Sungsang mengutarakan maksudnya. Pada mulanya, lelaki tua itu keberatan karena tanah itu adalah kekuasaan negeri Galuh. Akan tetapi, setelah Raden Walang Sungsang menjelaskan jati dirinya, ia pun tak kuasa menolak. Mulailah mereka membabat hutan. Dengan senjata golok cabang yang sakti itu, dan dengan sejumlah pusaka pemberian gurunya, Raden Walang Sungsang tidak menemukan kesulitan dalam membabat hutan yang demikian lebat dan dikenal angker itu. Dalam waktu singkat, hutan belukar itu sudah berubah menjadi lahan yang subur. Berbagai palawija tumbuh dengan suburnya. Di samping itu, laut di pantai itu memberikan hasil laut berupa rebon atau udang kecil yang melimpah. Kemudian, jumlah penduduk di situ pun terus bertambah. Dalam waktu yang tidak berapa lama, jadilah sebuah pedukuhan. Pada suatu hari, datanglah seorang adipati Palemanan yang merupakan pembesar keraton negeri Galuh. Kedatangannya untuk memeriksa pedukuhan baru di tepi pantai itu dan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar kepada negeri Galuh. "Selamat datang di kediaman kami, Tuan Adipati. Apakah yang dapat kami junjung sebagai perintah Gusti Adipati?" sambut Raden Walang Sungsang. "Ketahuilah hai kalian semua, aku adalah utusan keraton negeri Galuh yang menguasai wilayah ini. Aku diperintahkan untuk membuat pedukuhan baru dan untuk menentukan besarnya pajak yang harus kalian bayar," kata Adipati Giban dari Palemanan itu. "Oleh karena itu, sekarang pilihlah tetua di sini untuk diangkat sebagai kuwu atau kepala desa." Lalu musyawarah pun berlangsung. Ki Gede Alang-Alang akhirnya terpilih sebagai kuwu mereka yang pertama. Setelah itu, para penggede negeri Galuh yang dipimpin oleh Adipati Giban dijamu dengan hasil bumi mereka. Mereka sangat terkesan dengan makanan yang terbuat dari tumbukan rebon yang dikeringkan. "Nikmat sekali makanan ini," puji Adipati Giban. "Makanan apakah ini?" "Ini tumbukan rebon," jawab Adipati Walang Sungsang. "Nikmat dan lezat sekali tumbukan rebon ini," puji yang lain. "Lebih nikmat dan lezat lagi air hasil tumbukan rebonnya," kata Ki Gede Alang-Alang. "Oh ya?" Ki Gede Alang-Alang lalu meminta Rara Santang dan Indang Ayu menyiapkan air hasil tumbukan rebon untuk dihidangkan kepada tamu mereka. Benarlah mereka sangat senang menikmati hidangan itu. Sejak itu, sajian makanan tumbukan rebon dan air hasil tumbukannya menjadi buah bibir di seluruh penjuru negeri Galuh. Orang-orang Galuh yang berbahasa Sunda menyebut air rebon itu dengan sebutan cai rebon. Cai dalam bahasa Sunda artinya air. Lama-kelamaan, pedukuhan di pesisir pantai itu dikenal dengan sebutan Cirebon. Pelajaran yang dapat dipetik dari legenda ini adalah
bahwa tekad yang keras demi kebenaran akan membuahkan kesabaran dan ketabahan. Kesabaran dan ketabahan akan menghasilkan kebahagiaan. Sekian cerita dari saya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.